mengatakan bahwa pada dasarnya setiap diri itu baik. Ingin rasanya menyangkal dan lari, memberitahu pada dunia bahwa mereka adalah yang terburuk dari yang buruk. Semuanya bertengkar di pikiranku. Aku hilang di tengah indahnya masaku. Hidupku seakan direnggut. Belum saja disadarkan. Namaku Tara. Aku sudah mati sedari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memperkenalkan diri. Saya, Fadil Habibi, NIM 22-10-10-3006. Saya Yoga Purnama, NIM 222-010-3131. Saya Sabrina Putri, NIM 22-10-10-30-14. Saya Windy Widianti dengan NIM 222-010-3143. Saya Yuni Apriani, NIM 22-20-10-3111. Saya Tiara Manila dengan NIM 22-20-10-30-42. Saya Inayalti Sahar, NIM 22-10-10-30-27. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah bantuan hukum, dosen pengampu Bapak Eza Heliata Begofik, SHMH. Baik, di sini kami akan melakukan penyuluhan hukum dengan tema Stop Pelecehan Seksual, Tegakkan Keadilan. Baik, langsung saja materi tentang ini akan disampaikan oleh kelompok 4. Padanya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Windy Widianti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pelecehan seksual untuk menegakkan keadilan. Yang pertama-tama itu saya akan memberitahu teman-teman sekalian apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu adalah segala bentuk tindakan seksual yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, membuat orang lain merasa tersinggung, atau juga membuat orang itu merasa terintimidasi sebagai korban. Di sini banyak sekali contoh untuk pelecehan seksual tersebut yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya Sabrina Putri. Di sini saya akan bilang bahwa teman-teman sekalian, apabila terjadi sebuah perlakuan kekerasan seksual kepada teman yang sebagai korban, ataupun teman-teman memiliki teman yang mengalami hal seperti itu, untuk mengatasinya teman-teman bisa memberitahukan kepada orang tua atau orang yang bisa dipercayai untuk bercerita, untuk mengeluh, untuk memberitahu bahwa teman-teman sebagai korban merasa tidak nyaman di posisi tersebut, agar para pelaku tindak kekerasan seksual itu tidak semena-mena dan bisa jadi tidak menimbulkan korban baru setelah itu. Tingkat kekerasan seksual di Indonesia ini sudah sangat tinggi, teman-teman. Korbannya pun tidak hanya sekedar wanita dewasa. Sekarang para penjahat seksual itu sudah bisa mengenai korbannya yang masih anak-anak, bahkan masih balita sekalipun. Nah, jadi untuk teman-teman yang memiliki anak perempuan ataupun saudara perempuan untuk lebih berhati-hati ke depannya. Kemudian, yang pentingnya kita ketahui sekarang bahwa pelaku kekerasan seksual itu bukan hanya dari faktor luar atau orang yang tidak kita kenal. Bahkan sekarang ini orang terdekat dengan kita pun bisa menjadi pelaku kejahatan seksual, seperti orang tua sendiri misalnya. Bukan mau berburuk sangka, tapi bisa jadi orang tua, kakak, saudara, paman, seperti yang sudah marak terjadi belakangan ini. Untuk apa itu jenis-jenis dari pelecehan seksual itu akan dilanjutkan dan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh partner saya Sabrina Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Sabrina Putri. Saya di sini akan menjelaskan jenis-jenis dari pelecehan seksual. Yang harus teman-teman ketahui bahwa pelecehan seksual tersebut memiliki banyak sekali jenis-jenis. Yang pertama yaitu pelecehan verbal. Apa itu pelecehan verbal? Jadi pelecehan verbal itu pelecehan berupa ucapan atau kata-kata yang merendahkan atau membuat tidak nyaman korban. Seperti contohnya komentar tentang penampilan fisik atau orientasi seksual seseorang. Jadi kalau teman-teman mendapatkan komentar yang membuat tidak nyaman atau komentar yang mengarah ke seksual, teman-teman sendiri bisa memberitahukan kepada orang yang bisa dipercayai atau orang yang lebih paham akan hal tersebut. Yang kedua ada pelecehan visual, yaitu tindakan memperlihatkan gambar, video, atau simbol dari seksual tersebut. Kemudian ada yang ketiga, pelecehan fisik. Pelecehan seksual fisik itu segala bentuk dari sentuhan fisik yang tidak diinginkan dengan tujuan seksual seperti memegang, meraba, mencium yang tidak diinginkan oleh korban atau secara sengaja ataupun tidak sengaja. Itu jika teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan tersebut, teman-teman bisa langsung memberitahu atau menceritakan hal tersebut kepada orang yang bisa dipercayai untuk lebih ditindaklanjuti, karena hal tersebut bisa menjadi pelecehan seksual yang berat. Kemudian ada pelecehan seksual secara psikologis, yaitu tindakan yang menimbulkan perasaan tidak nyaman atau tekanan kepada korban, seperti contohnya mengintimidasi dan mengancam korban untuk melakukan hal-hal yang mengarah ke seksual. Sekian dari saya. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang mengenai pelecehan seksual. Di sini sendiri saya akan membahas tentang hukum pidana tentang pelecehan seksual. Sudah kita ketahui di Indonesia sendiri telah terjadi banyaknya pelecehan seksual yang terjadi. Nah, ini ada beberapa pasal atau undang-undang yang telah diatur di Indonesia sendiri mengenai pelecehan seksual, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang biasa kita dengar dengan KUHP. Di sini di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa pasal. Yang pertama itu pasal 281 yang mengatur tindakan tidak senonoh di muka umum, maka pelaku ini akan dijerat penjara selama 2 tahun 8 bulan. Dan ada pasal 289 KUHP. Pasal ini mengatur tentang perbuatan cabul, kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban, maka pelaku dapat dijatuhkan dengan hukuman 9 tahun di penjara. Dan di pasal 290 sendiri itu mengatur perbuatan cabul terhadap seseorang yang hilang kesadaran atau seseorang yang tidak sadar, maka pelaku ini akan dijerat penjara maksimal 7 tahun. Selain pasal yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sendiri yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual. Di Undang-Undang TPKS sendiri yang secara khusus mengatur berbagai bentuk kekerasan seksual termasuk pelecehan seksual sendiri ini. Dalam Undang-Undang TPKS sendiri ini dia mengatur ada dua macam pelecehan seksual. Nah, yang pertama itu pelecehan seksual fisik dan yang kedua itu pelecehan seksual non fisik. Sekian dari saya, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Priani. Saya akan menjelaskan tentang langkah hukum bagi korban pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual memiliki hak untuk melaporkan pelaku kepada pihak yang berwajib. Korban dapat mengajukan laporan ke kepolisian atau lembaga-lembaga bantuan hukum atau LSM yang mengatur secara langsung tindak kekerasan seksual. Proses hukum meliputi pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan perlindungan bagi korban. Pelecehan seksual adalah tindakan yang merendahkan martabat seseorang dan melanggar hak asasi manusia.
Langkah-langkah yang dapat diambil jika mengalami atau menyaksikan pelecehan seksual. Yang pertama, tetap tenang dan amankan diri Anda. Yang kedua, laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang. Yang ketiga, cari dukungan keluarga, teman, dan konselor. Yang keempat, simpan bukti-bukti pelecehan seksual seperti pesan elektronik, foto, atau saksi. Dan yang terakhir, jangan menyalahkan diri Anda karena kejadian pelecehan seksual bukan terjadi karena Anda. Saya Daya Masahat. Saya akan melanjutkan materi tentang hak-hak korban pelecehan seksual. Korban pelecehan seksual memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Antara lain, 1. Hak untuk mendapatkan perlindungan. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan mendapatkan bantuan dari lembaga yang terkait. 2. Hak untuk mendapatkan keadilan. Korban berhak mendapatkan keadilan, bantuan ke proses hukum, dan mendapatkan keadilan atas tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. 3. Hak untuk mendapatkan pemulihan. Korban berhak mendapatkan bantuan untuk memulihkan diri dari trauma dan mendapatkan dampak dari pelecehan seksual tersebut. Upaya pencegahan pelecehan seksual. 1. Pendidikan. Memberikan tentang seksualitas yang sehat dan bertanggung jawab sejak dini. 2. Sosialisasi. Memberikan sosialisasi bahayanya pelecehan seksual dan cara pencegahannya. 3. Peningkatan kesadaran. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati perempuan dan anak. 4. Membentuk lingkungan yang aman. Membentuk lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban pelecehan seksual. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.